Istighatha adalah meminta doa, menyampaikan hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang berbicara dengan patung, pohon, api, atau mungkin dia meramal nasibnya dengan ramalan bintang. Semua itu masuk dalam masalah istighatha. Dan sayangnya banyak sekali konsumsian anak-anak kita sekarang mengajarkan itu. Nah, pernah saya mengajak jemaah sekalian untuk menjauhi boneka-boneka dari rumah, semaksimal mungkin. Apalagi kalau dasarnya memang dikartunkan boneka itu dengan cerita-cerita yang bisa merusak istighatha ini. Seperti misalnya kita selalu atau punya gambaran tentang Doraemon misalnya, boneka yang bisa berbicara kemudian bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, sehingga anak yang megang atau pemilik boneka itu bisa minta tolong kepada dia walaupun dalam keadaan darurat. Mungkin kita orang dewasa menangkap itu, oh ini kartun, lucu, kreativitas, seni, apalah bahasanya. Tapi bagi anak-anak kita berbeda. Terlebih lagi kalau kita memang sengaja memberikan boneka Doraemon di kamarnya, maka yang ditangkap sama dia apa? Seperti kartun itu. Mungkin kita tidak sadar pada saat dia mau tidur diajak bicara bonekanya. Mungkin dia minta sesuatu padanya. Maka ini masuk dalam masalah akidah. Dan banyak contoh-contoh yang lain tentunya. Bapak Ibu mungkin jauh lebih tahu dari saya. Banyak sekali jenis-jenis kartun-kartun yang harus kita jauhi dari anak-anak kita karena memang meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang banyak dikonsumsi hampir semua anak Indonesia mungkin tidak asing dengan kartun cerita anak Hindu yang dikenal dengan anak dewa ya. Itu selalu diputar dengan serial-serialnya. Saya pernah temukan kebetulan anak-anak saya batasi sekali. Tidak boleh mereka mengkonsumsi televisi karena banyaknya acara-acara yang bisa berpengaruh pada mereka. Satu waktu pernah TV menyala di rumah, mungkin habis mati lampu terus nyala gitu ya. Terus terlintaslah kartun itu. Anak kecil yang badannya berwarna biru gitu kan. Terus kemudian anak-anak saya duduk. Biasanya memang mereka tanya ke saya dulu, ini boleh atau enggak gitu. Maka pada saat itu mereka tanya. Saya duduk bersama mereka. Saya duduk kurang lebih 25 menit atau 30 menit menonton kartun itu. Karena saya ingin tahu isinya apa. Subhanallah, 30 menit itu sudah cukup membuat anak kita syirik. Luar biasa gitu. Jadi diceritakan pada saat itu dewa hujan sedang ngambek, marah dengan penduduk bumi, sehingga dia tidak turunkan hujan. Dewa hujan ya, kita tahu dalam Islam Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang mempergantikan siang dan malam dan menciptakan apapun. Tapi ini digambarkan tidak ada dewa, dan digambarkan di situ dewa itu lagi duduk di singgasananya di atas awan, di sebelahnya ada dayang-dayangnya, kemudian ada seperti kerajaan, ada buah-buahan, dan dia lagi makan sambil dia mengatakan saya sedang marah kepada penduduk bumi dan. Terus tiba-tiba kena hujan tidak turun-turun, si dewa kecil yang di bumi ini, lalu dia marah, ya, kenapa manusia di bumi tidak dikasih air, lalu dia menantang dewa itu berantem. Ya. Dan betul-betul berkelahi gitu. Dia datang, dewa itu ditarik, ditaklukkan lah segala macam, akhirnya tunduk kepada dewa kecil itu, yang tadinya bermain-main sama anak-anak biasa gitu. Maka ini fatal sekali. Mungkin kita pun yang dewasa bisa merusak pikiran kita ya. Oh ini mungkin memang ada dewa ini kali, ada dewa itu, dewa ini yang bisa ini, bisa itu. Mungkin. Bagaimana dengan anak kecil yang masih fitrah? Maka bahaya sekali ini ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Biasanya awal bibit ya, akhirnya muncul istighatha, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain juga banyak sekali orang. Semoga Allah kasih hidayah. Pada saat sholat sibuk mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Selesai salam
minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Baik mana komitmen tadi yang Anda ucapkan itu? Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Kenapa masih minta ke kuburan? Kalau kuburan itu dianggap bisa memberikan manfaat, kenapa kita tidak yakin pemilik tanah, batu, dan mayit yang ada dalam kuburan itu lebih mampu? Belum ada satu riwayat pun Aisyah radhiyallahu anha pada saat Nabi SAW meninggal dan kuburan Nabi di dalam kamar tidurnya Aisyah. Belum pernah satu kali riwayat pun, padahal Aisyah masih hidup 30 tahun sekian setelah Nabi SAW meninggal, gitu kan. Tidak pernah dia mengatakan tiap hari misalnya, atau pernah satu kali aja buka pintu rumah Nabi SAW atau rumahnya mengatakan silakan minta-mintalah di kuburan Nabi karena ini Nabi. Beristighatsalah, minta tolonglah, atau tawaflah di kuburannya. Tidak pernah ada. Bagaimana sekarang ada di antara kita mengerti? Begitu pula dengan kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, kuburan para syuhada Badar, syuhada Uhud. Tidak pernah ada riwayat satupun sahabat datang ke sana mengambil tanahnya, taruh air di sana, sehingga akhirnya dilakukan oleh orang-orang sekarang tidak ada contohnya sama sekali. Dengan alasan ini kuburan orang soleh. Siapa lebih soleh dari Nabi SAW? Siapa lebih soleh daripada para sahabat, daripada syuhada Badar dan Uhud yang sudah jelas-jelas dapat jaminan surga? Ya.